Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan menyajikan kembali tentang perjalanan sejarah Raden Patah, yang mana kita akan mengupas tentang perjuangan Raden Patah dalam mendirikan kerajaan Demak Bintoro. Nah, di sini kita juga disajikan tentang kisah bagaimana perang antara Demak dan Majapahit yang kemarin telah kita katakan bahwasanya yang dipandang atau yang pendapat dari Babat Tanah Jawa dan juga pendapat dari Kronik Cina ini bertentangan dengan pendapat dalam dua prasasti, yang mana prasasti tersebut menyatakan bahwa runtuhnya Majapahit tidak hancur di tangan Raden Patah atau Demak Bintoro, melainkan oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya di tahun 1478. Prasasti itu berkisah tentang runtuhnya Majapahit dari tangan Girindrawardhana. Nah, dalam Babat Tanah Jawa juga disajikan tentang bagaimana ketidakmauan Raden Patah untuk dinobatkan menjadi raja di Palembang. Nanti kan kita sajikan bagaimana perjalanan Raden Patah tersebut. Sedulurku yang berbahagia, menurut Babat Tanah Jawa, pada saat menginjak usia dewasa, Raden Patah tidak bersedia dinobatkan sebagai raja di Palembang. Hal tersebut disebabkan karena Raden Patah pergi ke Pulau Jawa dengan diikuti oleh Raden Kusen. Di tengah hutan, mereka dihadang oleh dua orang begal yang bernama Supala dan Supali. Raden Patah dan Raden Kusen dapat mengalahkan kedua begal tersebut karena memiliki kesaktian. Perjalanan menuju Pulau Jawa dilanjutkan dengan menaiki perahu. Setiba di Ampel Denta, wilayah Surabaya, mereka menghadap pada Kanjeng Sunan Ampel. Beberapa hari tinggal di Ampel Denta. Raden Kusen pun berkenan untuk mengabdikan diri kepada Majapahit. Pengabdian Raden Kusen diterima oleh Brawijaya, yang kelak Raden Kusen akan mendapatkan kedudukan tinggi dari Raja Brawijaya sebagai adipati di Terung. Karena Raden Kusen sering disebut sebagai adipati Terung. Sementara itu, Raden Patah mendalami ilmu agama kepada Kanjeng Sunan Ampel, yang kemudian hari dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nigede Maloka. Setelah pernikahan Raden Patah pun disarankan oleh Jeng Sunan Ampel untuk berjalan ke arah barat dan mencari tempat yang beraroma harum. Tempat yang disinggahi oleh Kanjeng Raden Patah bernama Hutan Bintoro atau Gelagah Wangi.
Suatu ketika Brawijaya sang Raja Majapahit menanyakan kepada seluruh punggawanya tentang seseorang yang telah membangun sebuah pedukuhan di wilayah Bintoro. Adipati Terung menjawab bahwa orang itu adalah saudaranya, karena Brawijaya memerintahkan kepada Adipati Terung untuk memanggil orang yang tidak lain bernama Raden Patah itu. Adipati Terung pun melaksanakan perintah Brawijaya dan berangkat ke pedukuhan Bintoro untuk memanggil Raden Patah. Raden Patah menghadap Brawijaya bersama Adipati Terung. Raden Patah tidak mendapatkan hukuman dari Raja Majapahit Brawijaya, melainkan justru mendapat anugerah menjadikan adipati di Bintoro. Raden Patah kemudian pulang ke pedukuhan Bintoro. Setelah sekian lama, pedukuhan Bintoro yang telah resmi menjadi kadipaten mengalami suatu perkembangan yang pesat. Pedukuhan Bintoro yang semula sepi menjadi ramai dan menjadi tempat perdagangan yang banyak dikunjungi oleh orang-orang dari mancanegara. Sedulurku yang berbahagia, dalam perjalanan sudah 3 tahun Raden Patah tidak menghadap Raja Brawijaya untuk menyerahkan upeti. Oleh karena itu, Brawijaya mengutus duta Adipati Terung untuk menanyakan kenapa Raden Patah sudah sekian lama tidak menyerahkan upeti ke Majapahit. Adipati Terung berangkat ke Bintoro bersama pasukan segelar sepapan. Setiba di Kadipaten Bintoro, Adipati Terung mendapatkan jawaban dari Raden Patah bahwa ia akan membelot dari Majapahit karena di mata Raden Patah, Brawijaya telah dianggap sebagai raja kafir. Yang dikatakan Raden Patah memang benar adanya, bahwa Raden Patah telah membelot kepada Majapahit. Bahkan dengan dukungan Aryo Tejo dari Tuban, Sunan Ampel Dento, Sunan Giri Prapen, Aryo Bariben dari Madura, dan Adipati Surabaya. Raden Patah dan pasukan sekutunya mengkudeta kekuasaan Brawijaya dan membumi hanguskan istana Majapahit. Sedulurku, selama menjabat sebagai Sultan di Demak Bintoro, Raden Patah yang bergelar Senopati Jimbun Ngabdirahman Panembahan Palembang Saidin Panotogomo, juga Sultan Shah Alam Akbar dalam serat Praniti Radyo atau Sultan Suryo Ngalam dalam Hikayat Banjar. Sultan Raden Patah juga meresmikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479. Selain itu memperkenalkan pemakaian Salokantoro sebagai kitab undang-undang kerajaan Demak. Bila mengacu pada kronik Cina dari kuil Sampokong, Raden Patah ini meninggal dunia pada tahun 1518 dalam usia 63 tahun. Menurut Babar Tanah Jawa, sepeninggal Raden Patah, Adipati Patiunus atau Adipati Jepara yang merupakan menantu Raden Patah itu naik tahta sebagai raja kedua di Kasultanan Demak Bintoro.
Demikian dulu apa yang bisa saya sajikan terkait tentang Raden Patah. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trene ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.